Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Paluvi dengan NPM 216910414 dengan mata kuliah pedagogik, dosen pengampu Ibu Nur Haswinda, SPD, MPD. Untuk video kali ini akan membahas materi dengan judul Manusia sebagai Animal Educandum. Manusia sebagai Animal Educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Secara tidak langsung, pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Perbedaan manusia dengan hewan adalah manusia dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan agar dapat membedakan yang baik dan benar. Sedangkan hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk. Namun hanya manusialah yang memerlukan pendidikan, bukan hewan. Untuk yang pertama itu manusia dan hewan. Pada dasarnya hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, namun perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Tetapi pendidikan pada hakikatnya akan berusaha untuk mengubah perilaku. Namun tidak semua perilaku dapat tersentuh oleh pendidikan karena hewan pun merupakan makhluk yang berperilaku. Yang kedua, alasan mengapa manusia harus dididik. Yang pertama, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain, contohnya ibu dan ayah, untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, manusia itu lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada titik kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama dalam mengarungi kehidupan dewasa. Manusia perlu dipersiapkan, bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. Yang ketiga, manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Yang terakhir, manusia itu merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Untuk yang nomor 3 itu, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Hubungan antara pendidik dan anak dididik dalam proses mendidik merupakan hubungan antara subjek dan objek, sehingga pendidik tidak melakukan apa saja terhadap anak didik sesuai seleranya. Anak memiliki inisiatif dan daya kreatif merupakan manifestasi dari kebebasan yang secara prinsip telah dimiliki anak bersamaan dengan kelahirannya, sehingga menyiratkan bahwa manusia atau anak adalah makhluk yang dapat dididik. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu, untuk yang pertama itu ada faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar dirubah. Pada dasarnya juga, yang diturunkan itu contohnya seperti struktur tubuh. Jadi apa yang diturunkan orang tua kepada anak-anaknya berdasarkan perpaduan gen-gen yang pada umumnya hanya mencakup sifat atau ciri-ciri atau sifat orang tua yang diperoleh dari lingkungan atau hasil belajar dari lingkungannya. Untuk yang kedua itu ada faktor lingkungan. Lingkungan sendiri dalam perkembangan manusia sangat berpengaruh loh, karena hampir 50% manusia itu memiliki lingkungan masing-masing dalam bersosialisasi. Dan terkadang banyak hal yang sekiranya kita tidak dapat di dalam keluarga, kita mendapatkannya di lingkungan tersebut. Nah, tapi ketika kita hidup dan tinggal di lingkungan yang memang memiliki banyak sekali positifnya, maka yang akan terbentuk dalam diri kita adalah aura-aura positif. Tapi kalau misalnya kita tinggal di daerah lingkungan yang memiliki banyak negatifnya, itu bisa saja sangat berpengaruh ke dalam perkembangan dan pertumbuhan dari diri kita sendiri. Dan untuk yang terakhir itu adalah faktor diri.
Setiap guru itu harus memahami faktor diri dari anak didiknya. Dan faktor diri ini merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak, misalnya berupa emosi, motivasi, inteligensi, dan sikap-sikap mereka. Seputar penjelasan manusia sebagai animal educandum itu sangat banyak, dan ini hanya beberapa garis besarnya saja. Dan itu cukup sekian dari video saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.